Integritas podcast Mamang kembali. Kan kemarin kita ngebahas gestur, Mang. Kita cari aman aja begini. Salam orang salam integritas bapak-bapak, ibu-ibu semuanya seperjuangan. Bapak-bapak komplek harap tahan dengan pose yang jempolnya itu ya. Begini aja ya, Pak ya. Ke rumahnya bapak-bapak teh pose-posenya terbatas gitu ya. Enak dibatasi gitu kan ya. Bagi kaku gitu. Aduh. Nah, kita masih ngomongin masalah Pilpres nih, Mang. Betul. Nah, Pilpres sekarang kan mulai dari calonnya, terus mulai dari debatnya, drama-dramanya. Nah, selain itu juga kita kan tentu harus flashback nih dari tahun 2024, 5 tahun flashback ke belakang untuk membandingkan beberapa fakta unik dan menarik untuk kita bahas. Karena di tahun 2024 banyak sekali nih, Mang, fakta-fakta unik tentang pemilu di tahun ini. Oke. Salah satu yang paling disorot adalah ternyata di tahun ini banyak sekali pemilih dari Gen Z dan generasi milenial. Nah, that's why, atau ya itulah penyebabnya beberapa calon presiden dari ketiga itu menyerukan isu-isu masalah Gen Z. Ya, gitu. Ya, bahkan konten-kontennya pun kan konten jadi lebih kekinian lah gitu kan ya, pakai animasi, pakai AI gitunya. Pakai Videotron, tapi belum seminggu udah turun lagi Videotronnya. Diturunin, boleh tayang lagi. Enggak baca berita. Nanti setelah ini ya, itu bahaya dibahas di. Nah gitu. Apa tuh? Jadi lupa lagi orang. Tadi jadi yang mendominasi salah satu fakta unik yang hadir di atau ada di pemilu 2024 ini. Tadi cuma nanti yang mendominasi itu adalah anak milenial dan juga Gen Z. Karena kalau dilihat dari data di tahun 2019 gitu ya. Ini kita langsung sebut aja mungkin ya, salah satu fakta unik dari pemilu tahun ini bahwa generasi disebutnya pemilih muda ya. Pemilih muda itu paling banyak di tahun ini gitu ya. Di tahun ini itu bisa mencapai 107 juta jiwa atau 7 juta pemilih lah ya. Istilahnya. Nah, sedangkan kalau dibandingkan di tahun 2019 itu di kisaran 70 sampai 80 juta pemilih. Pemilih muda kategorinya ya. Jadi jauh, Mang, perbandingannya dibanding dengan 5 tahun ke belakang gitu ya, di tahun 2019 gitu. Ya, nah makanya di tahun ini persentasenya tuh lebih tinggi. Naik sekitar 53 sampai 55% gitu pemilih muda di tahun 2024. Pemilih muda itu mungkin di kisaran usia tadi 17 sampai ke 40-an mungkin, Mang, ya. 40-an betul. Berarti masuk kurangnya. Orang masih muda kene kan. Mana yang can 40 tahun kaluhur kan? Belum, Mang, belum. Berarti masih bisa hiji deui jeung nama. Ya. Enggak dong, masih jauh. Oh, jauh gitu. Nah, itu salah satu fakta unik pemilu di tahun ini gitu. Nah, terus mungkin mana pernah atau apa yang Anda ketahui? Terus fakta unik yang kedua yang orang ketahui bahwa di tahun ini nanti untuk pemilu itu akan dilaksanakan di tanggal 14 Februari 2024 kan ya. Yang mana yang ini unik, Mangnya, karena setahu kita gitu, mungkin kebanyakan orang tahu bahwa yang namanya 14 Februari itu adalah di hari Valentine gitu kan ya. Walaupun di Indonesia itu untuk Valentine sebenarnya pro kontra kan ya gitunya. Tapi memang secara umum itu dikenal sebagai hari kasih sayang. Nah, kenapa misalnya tadi dijadikan sebagai hari untuk memilih gitu kan ya? Dari beberapa informasi yang kita dapat gitu dari beberapa media berita, tadi sengaja bahwa Ketua KPU kita Pak Hasyim Asyari gitu, beliau kenapa tadi istilahnya disimpan untuk proses pemilihan itu di tanggal 14, berharap pemilu yang dilaksanakan di 14 Februari pun itu tadi akan istilahnya apa menjadi ya? momen dengan suasana yang perlu kasih sayang gitu, Mang. Bukan suasana yang saling menjatuhkan gitu. Atau saling baper. Gitu. Terus di sisi lain tadi dengan 14 Februari ini, jadi
yang biasanya orang ketahui sebagai hari kasih sayang, nanti sebagai hari kasih suara. Oh iya gitu. Benar, kita memberikan suara. Kasih suara gitu. Mere suara gitu. Nyolok katanya nyoblos gitu. Tapi kalau ngomongin nyoblos nih, orang dapat pengalaman unik ya, nggak tahu. Orang tuh kan ngobrol nih dengan teman orang, ya. Orang iseng sebetulnya, ini iseng dan gak ada niat apapun, hanya ingin mengetes sejauh mana pengetahuan teman orang tentang pencoblosan nih, perkara pencoblosan ya. Singkat kata, orang ngechat bahwa ke teman orang ngasih tahu, nih orang punya doanya sebelum nyoblos. Doanya tentunya. Dengerin dulu. Kan mereka dia sudah nikah, orang udah nikah ya. Dikasih doa untuk berhubungan badan ke orangnya. Doa orang di screenshot. Bro, nih doa untuk buat memilih, nyoblos. Mau nyoblos macam mana gitu. Bahasanya menyoblos. Ini doa buat nyoblos. Dan di luar pikri ya, dan juga di luar Nurul gitu. Ternyata dibikin story di WA, kata dia Bismillah mau nyoblos hari ini. Dengan doa kemana tadi dibikin? Doa untuk berhubungan suami istri, anjir. Nyoblos itu mah nyoblos beda TPS mah gitu. Orang sebetulnya nggak ada kepikiran dia bakal sepolos itu gitu kan ya. Sepolos itu. Orang berpikirnya dia kan udah nikah, masa nggak tahu doa ini doa buat apa gitu, Mang. Ternyata dia dibikin story dong. Disangka bener mana gitunya ngasih doa. Aduh. Cuman tulisan doa untuk berhubungan suami istri ke orang di crop. Jadi tulisan Arabnya sama itunya doang. Sama apa? Sama terjemahannya. Kan orang sepintas juga kalau dibaca dari terjemahannya kan beda. Gak tau lah, dia beberapa menit kemudian langsung dijadiin story. Bismillah hari ini mau nyoblos. Dan orang gak tahu di komen apa sama teman-teman yang satu kontaknya. Teman-teman ulah polos-polos ting kan ya. Orang teh kudu apal nyoblos mana gitu. Nyoblos suara, nyoblos irung gitu nah. Kan beda tuh. Atau tadi lembar rawa-rawa nyoblos sudah. Ya itu ya sekilas tentang pencoblosan. Ini katanya buat dulu Mamang oge, nanti kalau misalnya ada temen iseng kan gitunya, tolong kalau ada yang ngasih ini doa nyoblos. Karena bahasa Arab mungkin bisa di search dulu lah, di googling kan. Atau, sekarang gampang tuh ada Google Lens yang bisa menerjemahkan dan mendeteksi bahasa dari asing, sumber bahasa ke bahasa Indonesia atau dari bahasa yang kita yang mau gitu. Benar. Mana yang ngerasa berdosa teh gitu. Asli namang. Cuman orang teh belegug ya gitu. Terus kemana diklarifikasi itu ya? Enggak. Hampir berjam-jam lumayan bertahan story-nya. Aduh, simul goreng gawe. Nah itu don't try lah. Don't try at home itu. Next, tadi hal unik, kembali ke hal unik, habis terlalu jauh gitu. Karawa-rawa larina gitu. Nah ternyata fakta unik lainnya setelah dilihat dan riset dari data KPU, tahun ini tuh ada 18 parpol nasional, 6 parpol lokal daerah. Ada Aceh gitu. Lokal daerah. Nah kalau dijumlahkan ada 24. Berarti. Sedangkan di tahun 2019 hanya 18 parpol. Terdiri dari 14 parpol nasional, 4 parpol lokal Aceh gitu. Yang jadi pertanyaan orang, hebat ya Aceh punya parpol lokal gitu ya. Kita aja Jawa Barat yang luas wilayahnya lumayan gede, gak punya gitu lah. Meskipun itu, kita gak tahu nih parpol apa aja, belum sempat ini ya. Belum terlalu banyak lah karena memang kita juga nggak di endorse sama parpol kan emangnya. Kita takutnya kan iklan kan orang bisa disangka orang di partai mana kan itunya. Kita mah netral gitu kan ya. Jadi silakan searching saja parpol-parpol yang tadi yang 18 plus 6 gitu ya untuk yang lokal Acehnya gitu. Ya itu fakta uniknya. Oke, selanjutnya. Nah kan tadi orang nyebutin di pertama bahwa tahun 2024 ini banyak pemilih muda. Pemilih muda, salah satu tadi fakta unik. Nah yang sekarang itu di tahun
2024 ternyata pemilih perempuan lebih besar dari pemilih laki-laki. Itu pemilih laki-laki ada di angka 102.181.591. Benar kan segitu? Benar. Kalau untuk yang perempuannya? Perempuan atau wanita itu di angka 102.474.462 pemilih. Orang suka rada belibet kalau ngomongin masalah angka. Apalagi ditulis-tulis gini. Goreng matematikana si Mangmul. Tapi tadi intinya salah satu fakta unik gitunya yang ada di pemilu sekarang itu ternyata pemilih perempuan itu lebih banyak dibanding laki-laki. Atau lebih dominan. Ini berarti memang secara tidak langsung ya menyajikan data ke kita bahwa jumlah mungkin gitu ya, jumlah perempuan di Indonesia itu lebih banyak. Iya. Ada istilah rasio atau keterangan gitu ya. Keterangan bahwa rasio antara laki-laki dan perempuan itu jauh perbandingannya. Laki-laki 1, wanita 4. Jadi satu laki-laki bisa untung 4 wanita gitu lah ya. Karena kemarin kan itu emang nonton gak? Yang benar. Nikahan satu kali viral kan ya. Satu kali apa? Nikah. Cara pernikahan 2 kali ijab kabul. Jadi ada seorang laki-laki dia menikahi 2 wanita sekaligus gitu kan ya, luar biasanya. Kata netizen teh. Bisaan ya? Enggak, kata netizen teh. Sah. Senin sampai Rabu di sini. Ya karena tadi teh mungkin karena jumlah wanita kan banyak kan ya dibanding laki-laki, jadi mungkin kumaha teh ngerti orang gitu. Jadi orang mah hanya mengobati saja para jomblo ya, laki-laki nih khususnya, jangan khawatir ya. Masih ada 4 jatah wanita ya. Yang akan kita dapatkan gitu ya. Ini kan secara data dari KPU jelas-jelas lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Jadi jangan istilahnya jangan langsung pesimis, underestimate gitu ya, ketika misalnya orang putus dengan satu perempuan seolah-olah di perempuan yang lain. Faktana ya opat bro gitu kan ya, bisa milih gitu kan. Kan ada peribahasa mati 1 tumbuh 1000. Nah gitu. kalau untuk perempuan Elsa hilang nawan. Kalau 2 membawa orang gitu. Enggak, ini makan supaya menyamakan irama huruf Esa dan Elsa kan gitu kan. Ya berarti kita nama untuk perempuannya ya 1 hilang, 3 bisa diperjuangkan gitu ya. Nah, benar. Bisa gitulah ya. Kalem aya batur. Oke. Terus kemana tadi teh? Nah selanjutnya ini sebetulnya jadi perhatian dan jadi daya tarik juga khususnya kita bagi netizen Indonesia, karena dari segi anggaran tentu dong lebih ini fakta berikut namanya. Sekaligus fakta berikutnya dari jumlah pemilih aja kan tadi dari pemilih muda naik tuh 55%, terus secara perbandingan dari gendernya lebih banyak perempuan, otomatis ini akan nyambung ke dana atau anggaran yang akan dan dibutuhkan gitu lah ya. Anggaran dibutuhkan ketika melaksanakan pemilu tahun ini. Nah tahun ini anggarannya itu sekitar 76 T. Ya. Teuing. Triliun mang ya, 76 triliun. Alah kebayangnya itu duit segitu orang pakai naonnya? Bisa beli kerupuk berapa? Black. Bisa dipakai pemilu tahun 2024 gitu. Oh iya. Nah, jadi besar mangnya gede 76 T. Tapi kalau dibandingkan dengan tahun 2019 berapa itu, Mang? Tahun 2019 itu hanya 25,59 triliun. Oh. Jauh tuhnya. Jauh dong. Bisa hampir 3 kali lipat itu, Mang. Iya, benar, 3 kali lipat. Benar. Tadi mungkin kenapa bisa sampai 3 kali lipat untuk peningkatan anggarannya? Tadi teh cek mana kan kemungkinan tadi karena secara daftar pemilih tetapnya kan banyak gitu kan, kebutuhan
operasional lah katakan sebetulnya. Operasional, kemudian sarana prasarana juga pasti kan lebih banyak gitu. Meskipun ya kotak suara masih dengan kardus. Mana yang jeung naon gitu. Dulu dengan ini Mang aluminium. Dikunci. Kardus itu dikunci sarua Mang perasaan? Iya, kan kalau basah penyok Pak. Lempem. Kuncina kumaha? Aduh gitu. Lain. Aduh itu melempem ya. Kayak kerupuk kena air. Air itu aduh itunya. Ya kan karena kemarin juga sempat rame Mang. Di tahun 2019 anggaran segede 25 triliun. Warga Indonesia kecewa dengan kotak suaranya itu gitu. Hanya dengan berbahan karton box atau kardus. Itu meskipun memang orang sedikitnya tahu Mang, ada beberapa kategori karton box dari multiplex, triple plex, dan dari single plex, multiplex dan triple plex. Mana kalau misalkan lihat ada lapisan yang bergerigi itu. Di tengah-tengahnya kan ini di antara itu. Sisi kanan sisi kiri lah gitu. Ya, nah itu kan ada yang satu gitu. Nah itu single plex. Oh, eta. Kalau ada dua itu double plex. Dan kebutuhannya pun memang tergantung bahan yang akan dikemas diisi gitu. Atau dikemas. Kalau misalkan bahan-bahan seperti tahu gak mungkin dong pakai kardus yang double plex, yang single aja gitu. Dengan spesifikasi tertentu lah. Setidaknya orang nyala dasar itu mah tahu gitu. Tapi kan ini dengan anggaran segini gitu. Tapi bisa jadi memang tadi justru lamun misalnya menggunakan aluminium itu bisa lebih dari 76 T mungkin. Bisa. Kemarin juga kan sebetulnya mah di tahun 2000 berapa sih? Kardus tuh tahun 2019 kan. Sebelumnya pakai aluminium. Nah, sebetulnya kalau orang sebagai ketua KPU ya. Ngimpi. Kalau misalkan di tahun 2014 berarti ya pakai aluminium bisa dipakai lagi di tahun 2019. Itu kalau mau dijual ku itu namanya tukang loak ya. Anu mulung bareng gitu. Atau kumaha lah gitu lah cuma merenan ya emang ini lumayan keur ieu keur tukang kineung gitu nya. Tapi minimalnya tahan air mah. Tahan air. Itu yang, iya sih, yang gitu. harus Kalau bisa mah gini gitu makanya orang tak apa gitu mungkin apakah dengan istilah kardus ini sekali pakai lah gitu tidak memang aya anggaranna meureun ketika nanti teu kudu mikiran tahun 5 tahun berikutnya kan bakal aya anggaran ieu. Tapi orangnya berharap sih nonnya ketika sesuatu bisa ditekanlah pengeluarannya gitu nya. Ya kalau bisa tadi misalnya kotak itu yang bisa dipakai untuk beberapa tahun kemudian gitu kan. Jadi istilahnya malah mau cek rumah tangga mah jadi orang ngehemat gitu kan ya. Kudu harus beli yang baru lagi setiap itu gitu. Barang nu aya we pake deui gitu ari masih bisa dipakai mah. Permasalahannya per 5 tahun kan beda-beda ketua KPU-na. Gitu. Terus ngaruhna naon eta? Ngaruhnya kebijakan. Gitu. Masa orang harus diterangin kayak gitu, Bang. Kalau misalkan maneh nih ketua KPU tahun 2019 ya dengan anggaran sekian, RAB-nya sekian. Terus sekarang 2024 orang dong ya gak mau lah gengsi make dong. Orang gitu. Iya dong gitu. Tanda kahar di lemon gitu. Gitu. Tapi orang berharap Mang tadi dengan ima orang sebagai warga kan keresahan orang pribadi gitu ya. Dengan dengan anggaran yang sebesar ini tentu kita berharap kan ya. Hasil yang didapat nanti atau hasil pemilihan itu bisa benar-benar berkualitas baik dari segi pemimpinnya gitunya dan sebagainya. Tadi ulah sampai orang teh istilahnya dengan ibarat hajat gitunya atau misalnya ada hajatan tapi dengan uang yang sangat besar tapi nanti hasilnya tidak sebanding dengan harga yang sangat besar lebar kan gitunya. Itu sih harapan orang sebagai rakyat jelata mah gitu merenang. Tumben ngaku rakyat jelata. Kan emang rakyat jelata orang gitu. Dan yang paling penting adalah pemilu tahun ini kan lebih euforianya akan lebih sangat kelihatan karena didominasi dengan pemilih muda atau generasi milenial gini ya, yang tentunya mereka kan selalu kreatif gitu, inovatif
Itu baik dari segi kampanyenya, terus menyampaikan aspirasinya. Iya. Itu akan lebih tertata lagi dengan harapan mudah-mudahan akan lebih damai lah. Itu kan ya harapan kitanya. Dan harapan orang oge emang tadinya dengan temannya menyinggung kaum milenial atau generasi muda gitu nya. Kita tahu bahwa tadi anggaran untuk pemilu 2024 ini sangat besar sekali. Jadi kita sebagai generasi muda juga memang harus ikut andil lah gitu emangnya, mengawal kemudian berpartisipasi oge supaya tadi dengan adanya pemilu ini bisa menghasilkan sesuatu yang positif lah untuk kita semuanya, untuk masyarakat gitu nya. Lah sampai tadi istilahnya kita membiarkan hajat dengan nominal yang sangat besar tapi biasa-biasa saja gitunya untuk kita ke depannya. Makanya keterlibatan kita, kepedulian kita sebagai generasi muda ini sangat dibutuhkan gitu kan. Makanya dan berharap tadi dengan katakanlah biaya besar oke tadi ketika ada imbas ke kita mungkin nggak terlalu rugi gitu makanya baik dalam pekerjaan gitu, dalam kehidupan sehari-hari sosial dan sebagainya, kayaknya rugi-rugi gitu nya. Beda halnya kalau misalnya tadi udah mahajatnya besar ternyata ke depannya untuk generasi muda khususnya gitunya, untuk masa depan kita nggak ada apa-apanya gitu mah. Minimal P3K gitu kan. Dikode lagi. Halo, Menpan RB. Mudah-mudahan lah nanti siapapun yang menang di pemilu ini pro rakyat gitu kan ya. Bisa mengangkat harkat derajatnya gitu. Ya, rakyatnya tentu bukan hanya rakyat yang menjadi tim kampanye nasional dong. Iya, sama. Rata. Betul. Mau rakyat yang katakanlah tadi misalnya ada yang terpilih gitu kan ya. Walaupun mereka yang nggak dipilih, ya tetap harus diinilah gitu. Karena memilih siapapun itu bagian dari demokrasi kan, makanya gitu. Mau milih saat mau milih dia yang menang sekarang atau tidak, tadi inti nama masyarakat sudah mengikuti proses demokrasi. Adapun nanti kewajiban pemimpin adalah mengayomi seluruh masyarakat, baik yang memilih walaupun tadi yang memilih mungkin orang lain dalam prosesnya gitu. Nah, itu curhatan kita. Lebih banyak curhatan kita dibanding fakta unik pemilu ini ya. Pancing-pancing Bang, ngalin duit badak gitu kan ya. Coba lawan orang boga sakit gitu kan. Alah. Gusti studio nganalkan honor mah hese gitu. Halo Menpan RB. Lagi-lagi ini terakhir Bang, satu lagi fakta unik satu lagi adalah di tahun ini ODGJ atau tadi orang gangguan mental disabilitas gitu. Apa istilah disabilitas mental itu mendapat perhatian khusus di tahun ini. Perhatian khususnya adalah mereka memiliki ya hak untuk memilih ya ke TPS, tentu dengan pendamping ya, bukan pendamping keluarga itu ya. Lain pendamping desa, lain pendamping sosial gitu ya. Lain disebutkan. Ya, jadi kalau misalkan ada di antara dulur mamang salah satu keluarga yang mengidap disabilitas mental, itu tetap harus dipenuhi hak memilihnya. Tapi tadi lamun teu salah mah aya syarat oge sih gitu. Bukan semuanya bisa gitu kan ya. Yang itu yang ODGJ itu. Betul. Ada syaratnya gitu. Apa tadi syaratnya? Itu tadi syaratnya itu satu, dia ketergangguan gitulah ya, ketergangguan kesengsaraan gitu. Mental. Ketergangguan mentalnya itu tidak permanen, Mang. Gak tahu ini tidak istilah, total gitu tidak total lah ya. Ini istilah kedokteran sih harus ada orang yang memang mumpuni menjelaskan. Tapi menurut perundangan dan peraturan yang ada bahwa boleh memilih ODGJ ini tentu dengan didampingi oleh keluarga atau sanak saudaranya atau pendampingnya khusus di rumah sakit atau di panti gitu. Atau di panti. Nah, dengan syarat satu tadi secara gangguan jiwanya tidak permanen atau tidak total, artinya ya lah masih ada sisi apa ya mungkinnya ada waras-warasnya gitu sebenarnya, ada sadar-sadarnya gitu. Diajak ngobrol nyambung. Nah, yang kedua itu ada surat keterangan dari dokter kejiwaan dong, bukan dari keterangan desa. Dari dokter kejiwaan beda kan itu itu ranahnya dari dokter kejiwaan yang menyatakan bahwa pasien ini layak untuk mengikuti atau pemilihan gitu.
atau menyalurkan hak pilihnya gitu ya. Itu syaratnya gitu. Syaratnya gitu. Jadi sebetulnya sih kan ini secara berkeadilan lah ya. Betul. Ini sangat berkeadilan sekali di tahun ini. Karena kalau dibandingkan dengan tahun 2019, pemilu 5 tahun ke belakang, ODGJ itu tidak menjadi perhatian khusus. Walaupun sebetulnya ada sih Mang, isu yang orang apal gitunya, isu terkait bahwa ODGJ itu dilibatkan di pemilu gitunya, itu memang lahir di 2019 dan sekarang, walaupun di sebelum itu memang tidak ada. Justru di tahun 2019 itu mulanya, tapi memang di tahun 2019 itu tidak terlalu menjadi concern lah ya. Seperti sekarang gitu kan ya. Dan memang waktu itu pun untuk ODGJ itu lebih diberikan kebebasan gitu Mang. Kalau misalnya mau milih silakan, kalau tidak ya tidak dipaksa gitu. Jadi lebih dibebaskan lah gitu. Kalau sekarang kan memang jadi tadi lebih dikonsenkan gitu oleh KPU gitu untuk dilibatkan. Iya. Atau bisa jadi mungkin seperti halnya proses pemilihan umum untuk warga negara yang dalam keadaan sakit tidak bisa kemana-mana. Jadi kan ada panitia khusus untuk turun langsung ke lapangan. Yang home visit Nah gitulah istilah mana home visit lah gitu. Dijemput bola lah gitu. Atau seperti itu bisa mungkin lah ya. Secara lapangan kita memang belum itu kembali ke teknis pasti. Mungkin kembali ke teknis bagaimana KPU mensiasati ketika ada pemilih yang mungkin tidak bisa berangkat gitu ke tempat ini, atau ya beda-beda lah kan tadi gitu. Iya. Nah mungkin kalau ngomongin masalah ODGJ, sebetulnya orang pribadi sih sudah bisa dikategorikan ODGJ. Nah, amit-amit orang mah. Males ini jalan kaki aja, terus males bawa karung. Karena secara mental mungkin udah kena. Makanya kan concern mental health di zaman sekarang itu tinggi. Benar. Gitu. Ya. Terus dokter kejiwaan dan psikolog itu yang lumayan signifikan mengalami kenaikan drastis dalam kunjungan di beberapa rumah sakit atau pelayanan kesehatan sekarang itu. Jadi ramai merenya ke rumah sakit masalah mental tadi di tahun sekarang. Karena tadi saya memang orang temang dengan dengan tantangan dunia yang sekarang kan, apalagi kemarin kita sudah terpa COVID sampai bertahun-tahun kan gitunya. Kemudian tadi ya itu kan yang namanya ekonomi memang merembet kemana-mana kan ya, karena harga, daya beli, kemudian kemampuan untuk kita mendapatkan sesuatu juga sangat terbatas gitu kan ya. Jadi ya akhirnya kepikiran gitu kan ya, jadi kena mental lagi gitu. Lumayan lah bisa down ya. Nah tapi sekali lagi nih Mang, kita harus mengandung unsur edukasi dalam rangka Pilpres tahun ini. Kemarin kan kita ngobrolin dan mensosialisasikan bahwa jangan sampai dulu Mamang untuk golput. Ya. Sekarang juga mau Mang gitu kita. Mau dong. Udah mana yang di endorse KPU atau di kemana gitu ya? Enggak, orang mensosialisasikan lagi gitu ya. Mudah-mudahan ajakan kita menjadi sebuah narasi yang kuat gitu lah ya, untuk menjadi pegangan khususnya bagi generasi milenial. Kan sekarang trust isunya tuh trust isu ke beberapa calon tuh lumayan ada lah ya gitu ya, trust issue. Nah makanya ini untuk dulu Mamang yang masih belum memutuskan, jangan sampai kita golput. Kenapa? Kalau kita golput seakan-akan kita mempersilahkan calon penguasa ya yang zolim gitu. Minimal dengan kita memilih dan memberikan hak suara kita, minimal kita membatasi dan menjegal pemimpin yang akan zolim. Anjay, bijaksana sekali tuh sih orang. Begitu Mang ya. Mungkin ada pesan? Pesan mie goreng. Ya menurut orang gitu, jangan sampai golput lah. Pesan orang mah tadi kembali masalah anggaran temannya tadi bahwa itu kan ekonomi teh sulit Mang gitunya, maksudnya oke lah kita berkorban untuk mencari pemimpin gitunya, tapi tadi pemimpin ini yang dipilih dengan biaya yang besar itu nanti bisa
mensejahterakan masyarakat rakyat gitulah gitu intinya nama gitu harapan orang mah eta lah. P3K tetap. Halo Menpan RB. Oke, mungkin itu ya beberapa fakta unik pemilu tahun ini. Mudah-mudahan bisa merubah mindset dulur mamang yang tadinya kayaknya golput lagi deh gitu. Mending pikir-pikir lagi gitu ya sebelum memutuskan dan sebelum tanggal 14 Februari. Masih ada beberapa minggu lagi emangnya gitu untuk kita manfaatkan tadi gitu. Gitu. Dan terima kasih untuk dulur mamang yang terus follow, terus subscribe juga, like, comment, share. Standar gitunya. Gitu. Dan terus ikuti juga perkembangan kita. Ya, karena kita akan berkembang tapi tidak berbuah. Berkembang unggul. Perkembangan kumaha? Layu gitu. Enggak lah, mudah-mudahan terus bertahan. Akan terus semangat ya dan konsisten di jalan kebenaran. Mengedukasi. Betul. Tadi itu kan memang tagline podcast kita adalah komedi edukasi. Walaupun mungkin kita aya heureuh-heureuhna kan biasa orang Sunda mah gitunya. Kita senang bercanda tapi tentu kita pun selalu menyisipkan yang namanya keresahan. edukasi. Ya. Kirain komedi bercover keresahan bercover edukasi. Ya, terima kasih dulur mamang. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye. Gini dong, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Orangnya di kieu.